Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-30 berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Guru, semoga aku melihat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang gadis yang sangat cantik tetapi matanya buta. Ia berjuang dengan susah payah supaya bisa melihat, tetapi usahanya selalu tidak menemukan jalan keluar. Pelbagai obat dan ramuan telah dicobainya, tetapi sia-sia. Jalan terakhir yang harus ditempuhnya adalah dengan jalan operasi. Di dalam usaha ini, dia selalu dibantu dan didorong oleh seorang pemuda. Pemuda itu memang baik hati, tetapi tampangnya tidak terlalu cakep. Karena pengorbanan yang sering dilakukannya terhadap anak gadis itu, maka perempuan itu pun akhirnya jatuh cinta kepadanya. Ketika gadis itu hendak dioperasi, pemuda itu merasa gembira tetapi bercampur cemas. Dia cemas kalau setelah memperoleh kembali penglihatannya, gadis itu tidak lagi jatuh cinta kepadanya karena dia bisa melihat tampangnya yang jelek. Setelah selesai dioperasi dan penglihatannya pulih, gadis itu meluapkan kegembiraannya dan memeluk pemuda kekasihnya itu. Pemuda itu berkata kepadanya, "Saya cemas, sesudah engkau melihat tampangku yang jelek ini, engkau akan meninggalkan aku." Tetapi gadis itu menjawab, "Saya sudah melihat engkau dengan mata hatiku, sebelum melihat engkau dengan mataku sendiri." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kegembiraan gadis yang bisa melihat kembali, sebagaimana yang diceritakan di atas, kurang lebih sama dengan kegembiraan Bartimeus yang kita dengar dalam Injil hari ini. Tetapi, siapakah Bartimeus itu sesungguhnya? Bartimeus adalah seorang buta yang biasa duduk di pinggir jalan di pinggir kota Yeriko menuju Yerusalem. Dia pasti sudah mendengar banyak tentang Yesus. Ketika mendengar Yesus lewat, dia langsung berseru dan memohon belas kasihannya. Keinginannya untuk sembuh dan kepercayaannya kepada Yesus sangat kuat, karena meskipun tidak dianggap dan ditegur oleh orang banyak supaya dia diam, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Setelah Bartimeus mendekat, Yesus bertanya, "Apakah yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Serta-merta Bartimeus menjawab dengan singkat, "Guru, supaya aku melihat." Domine ut videam. Cuma itu keinginan Bartimeus, dan Yesus langsung mengabulkan permohonannya. Pada waktu itu juga penglihatannya pulih kembali. Imannya yang begitu besar telah menyebabkan dia dapat melihat. Sesudah itu, Bartimeus bukannya pulang ke rumah dan membagikan kebahagiaan itu kepada keluarganya, tetapi malah mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apakah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini? Kiranya ada dua pesan atau makna yang dapat kita petik. Pertama, Bartimeus lebih dahulu melihat Yesus Almasih dengan cahaya iman, dan imannya pada Tuhan membuka juga mata fisiknya untuk mengikuti Yesus Almasih. Kalau mata iman kita cukup terbuka untuk melihat kebaikan Tuhan,
maka kita mesti mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Kedua, secara fisik kita bukanlah orang-orang buta, karena semua kita adalah orang-orang yang bisa melihat. Tetapi sebagaimana kata Helen Keller, seorang yang buta, tuli, dan bisu, namun mampu mencapai gelar sarjana filsafat. Dia mengatakan antara lain, orang-orang yang menyedihkan di bumi ini bukanlah orang-orang yang buta, tuli, atau bisu secara fisik, tetapi orang-orang yang buta, tuli, dan bisu secara rohani. Dalam kenyataannya, kebutaan rohani kadang-kadang jauh lebih berbahaya daripada kebutaan fisik. Kapan kita mengalami kebutaan rohani? Kita mengalami kebutaan rohani ketika dalam kesulitan hidup atau mengalami krisis-krisis dalam hidup, kita tidak mampu melihat kehendak dan rencana Allah di balik semuanya itu. Ketika kita tidak mampu melihat kesulitan-kesulitan orang lain dan berbuat sesuatu untuk meringankan kesulitan mereka. Ketika kita tidak mampu melihat bahwa hidup kita sendiri adalah anugerah Allah yang kita terima setiap saat dan patut disyukuri secara terus-menerus juga. Ketika hati nurani kita tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau malah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Seturut Helen Keller, jenis-jenis kebutaan terakhir ini jauh lebih berbahaya daripada kebutaan fisik. Maka, kalau dalam Injil hari ini Bartimeus memohon kesembuhan dari kebutaan fisik, maka di dalam Ekaristi Kudus ini kita berdoa memohon kesembuhan dari kebutaan rohani. Oleh sebab itu, bersama Bartimeus kita berdoa, Guru, semoga aku bisa melihat. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.